Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apa kalian sehat semua? Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari pandemik yang telah meresahkan dunia hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu aktivitas rutin kita, yaitu pembelajaran online IPS, yang pada kesempatan ini bertemakan teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia diawali dari adanya hubungan dagang antara India dan Cina. Hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra. Jalur ini membentang dari Cina melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Barang yang diperdagangkan adalah kain sutra dari Cina. Itulah sebab mengapa jalur ini disebut sebagai jalur sutra. Akan tetapi, sejak awal abad Masehi, jalur ini dialihkan melalui laut karena situasi jalan darat di Asia Tengah mulai tidak aman. Jalan laut yang terdekat dari India ke Cina yaitu melalui Selat Malaka. Peralihan rute perdagangan ini telah membawa keuntungan bagi masyarakat di Indonesia. Kepulauan Indonesia menjadi daerah transisi atau pemberhentian bagi pedagang-pedagang Cina dan pedagang-pedagang India. Hubungan dengan kedua bangsa itu menyebabkan pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari India berkembang di Indonesia. Namun, tidak diketahui secara pasti mengenai kapan dan bagaimana proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sampai saat ini pun masih ada perbedaan pendapat mengenai cara dan proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Kepulauan Indonesia. Berikut ini adalah 4 teori atau pendapat mengenai masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Para pedagang dari Cina dan India membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk sampai ke negara tujuan dagang masing-masing. Oleh karena itu, Indonesia menjadi salah satu tempat persinggahan untuk mengambil perbekalan dan beristirahat. Hal ini tidak disia-siakan oleh para pedagang. Mereka memanfaatkan kondisi tersebut untuk berdagang juga di Indonesia. Teori Waisya yang dikemukakan oleh N.G. Krom, ia menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India. Para pedagang India yang berdagang di Indonesia menyesuaikan dengan angin musim. Sambil menunggu perubahan arah angin, mereka dalam waktu tertentu menetap di Indonesia. Selama para pedagang India tersebut menetap di Indonesia, memungkinkan terjadinya perkawinan dengan perempuan-perempuan pribumi. Menurut N.G. Krom, mulai dari sini pengaruh kebudayaan India menyebar dan menyerap dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Berikutnya teori ksatria. Ada 3 pendapat mengenai proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha yang dilakukan oleh golongan ksatria, yaitu yang pertama, Sissy Burke menjelaskan bahwa golongan ksatria yang turut menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Para ksatria India ini ada yang terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Bantuan yang diberikan oleh para ksatria ini sedikit banyak membantu kemenangan bagi salah satu kelompok atau suku di Indonesia yang bertikai. Sebagai hadiah atas kemenangan itu, ada di antara mereka yang kemudian dinikahkan
dengan salah satu putri dari kepala suku atau kelompok yang dibantunya. Dari perkawinannya itu, para ksatria dengan mudah menyebarkan tradisi Hindu-Buddha kepada keluarga yang dinikahinya tadi. Selanjutnya, berkembanglah tradisi Hindu-Buddha dalam kerajaan di Indonesia. Yang kedua, sama seperti yang diungkapkan oleh C.C. Burke, Mukherjee juga mengatakan bahwa golongan ksatria dari Indialah yang membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Para ksatria ini selanjutnya membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. G.L. Mons mencoba menghubungkan proses terbentuknya kerajaan-kerajaan di Indonesia pada awal abad ke-5 dengan situasi yang terjadi di India pada abad yang sama. Ternyata, sekitar abad ke-5, ada di antara para keluarga kerajaan di India Selatan melarikan diri ke Indonesia sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran. Menurut G.L. Mons, mereka itulah yang nantinya mendirikan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Teori Brahmana. Teori ini diungkap oleh J.C. Van Leur. Dia mengatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha India yang menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Pendapatnya ini didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Karena hanya golongan Brahmana lah yang menguasai bahasa dan huruf itu, maka sangat jelas di sini adanya peran Brahmana dalam menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang terakhir, teori arus balik. Pendapat ini menjelaskan peran aktif dari orang-orang Indonesia yang mengembangkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pendapat mengenai keaktifan orang-orang Indonesia ini diungkap oleh F.D.K. Bosch yang dikenal dengan teori arus balik. Teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibedakan menjadi 4, yaitu teori Waisya, teori Ksatria, teori Brahmana, dan teori arus balik. Jika ada pertanyaan seputar teori Hindu-Buddha, silahkan dikirim ke WA pribadi saya, insya Allah akan saya jawab. Adapun tugas kalian hari ini adalah silahkan Ananda membuat video diri sendiri yang sedang menjelaskan pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia. Silahkan hasil video tersebut dikirim ke WA pribadi saya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pekan ini. Saya berharap kalian dapat menikmatinya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.